sahabat GPIB, kembali di dalam program Night Call GPIB, berjumpa kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan masuk dalam saat teduh sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Bersama saya Pendeta Dina Meyer Halatu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, berdoa dan bersyukur pada akhir malam hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, yang telah menuntun dan memelihara kami sepanjang hari ini. Di tepi malam sebelum kami beristirahat, kami ingin dilingkupi oleh firman Tuhan. Kami ingin bersama-sama masuk dalam kedamaian dengan firman-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, kiranya kami semua diberikan hikmat untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, renungan pada malam hari ini didasarkan pada pembacaan Alkitab pada tanggal 2 Agustus 2024 untuk renungan malam, yaitu dari Keluaran pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10 yang mengatakan demikian. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa. Katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan, dan terpujilah Kristus senantiasa. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Dwight L. Moody, seorang penginjil yang terkenal, membagi dalam 3 bagian periode kehidupan Musa. Bagian yang pertama, 40 tahun yang dihabiskan dengan berpikir bahwa Musa adalah seseorang yang penting, seorang yang memiliki kemampuan dan sebagainya, somebody. Pada bagian yang kedua, 40 tahun berikutnya, Musa belajar ternyata bahwa ia bukan siapa-siapa, nobody. Pada bagian yang ketiga, 40 tahun berikutnya lagi, ia kemudian menemukan bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu dengan seseorang yang menemukan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Nah, salah satu bagian yang disampaikan tadi, yaitu 40 tahun yang pertama, itu bagian yang kita baca pada Keluaran pasal 2. Saudara-saudara, hidup kita bukanlah suatu kebetulan. Hidup Musa bukanlah suatu kebetulan. Ia lahir di tengah situasi yang sulit. Situasi di mana ada ancaman untuk kelahiran seorang anak laki-laki. Dan situasi yang sulit itu harus dihadapi oleh keluarganya, orang tuanya, kaumnya. Namun yang kita tahu bahwa sekalipun situasi itu sulit, tapi hidup berjalan terus. Situasi sesulit apapun tidak dapat menghentikan perjalanan hidup Musa, keluarganya, kaumnya, orang-orang yang hidup oleh karena Tuhan. Hidup mereka tidak dapat dihentikan oleh beban yang berat atau situasi penderitaan yang luar biasa.
bagi Musa dan keluarganya, dapat kita bayangkan ketika ada larangan untuk lahirnya seorang anak laki-laki di tengah kaum Israel, dan menghadapi larangan itu, orang tua Musa harus menyembunyikan dia, dan sampai 3 bulan mereka tidak dapat lagi untuk terus menyembunyikannya. Kelahiran Musa di tengah ancaman kehidupan itu tidak dapat berhenti hanya karena ada larangan atau ada situasi yang sulit seperti itu. 3 bulan akhirnya orang tuanya harus mengambil sebuah langkah. Dan saudara-saudara, orang tua Musa bukanlah orang tua yang luar biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki iman. Mereka memilih untuk bertindak berdasarkan iman mereka, bukan berdasarkan kekhawatiran ataupun ketakutan mereka. Iman itu yang mendasari tindakan yang mungkin tidak masuk akal. Iman itu menjadi dasar dari keputusan yang diambil yang bagi mereka harus membiarkannya berjalan, walaupun mereka tidak tahu akan sampai di mana dan seperti apa kehidupan anaknya. Tapi imanlah yang membuat mereka harus memutuskan sesuatu. Dan Tuhan membayar iman dari ibunya. Tuhan membayar iman yang sudah dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Karena pada waktunya, ketika berjumpa dengan putri Firaun, dan lalu ada suasana atau situasi harus mengambil keputusan, putri Firaun memberikan kesempatan. Pada akhirnya, Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa lalu Musa berjumpa kembali dengan ibunya, berjumpa lagi dengan air susunya, berjumpa kembali dengan kehidupan yang harus dia lalui, berjumpa kembali dengan dekapan seorang ibu. Tuhan tidak berhenti dengan rencananya. Apapun yang dihadapi, Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Maka itulah cerita dari ayat 9 sampai ayat 10 yang kita baca, bahwa hidup itu bukan suatu kebetulan. Karena sesungguhnya Tuhan merancangkan segala sesuatu. Tetapi kita harus berani untuk mengambil langkah, membuat keputusan. Dan keputusan yang kita buat itu adalah keputusan iman yang memiliki risiko yang tidak kecil. Saudara-saudara, sepanjang hari ini kita sudah beraktivitas di rumah, menjalankan tugas, fungsi kita, tanggung jawab kita di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan kita, baik itu di lingkungan gereja, mungkin juga di lingkungan persekutuan yang lebih besar, dan di tengah masyarakat. Dan sepanjang hari ketika kita beraktivitas, kita punya banyak kesempatan untuk membuat keputusan. Ada keputusan-keputusan yang sulit yang harus kita buat. Ada keputusan yang harus mempertaruhkan banyak hal terkait dengan diri kita, keluarga kita. Ada banyak keputusan yang memiliki konsekuensi yang cukup berat. Kita juga sudah menjalani hari ini, dan mungkin sebagian dari kita menjalani hari ini sebagai hari yang paling berat. Ada yang juga menjalani hari ini dan menghidupi hari ini dengan kekhawatiran yang belum selesai, kecemasan yang masih menggelayut pada hati kita. Sebagian dari kita menjalani hari ini dalam kepahitan, dalam kepedihan, dalam kesusahan. Saudara-saudara, firman Tuhan malam ini mengajar kita, yang pertama, hidup kita bukan suatu kebetulan.
Tuhan punya rancangan dengan hidup kita. Berbagai keputusan dan situasi yang kita hadapi tidak membuat hidup kita berhenti, tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita harus mengatakan bahwa kita menyerah hari ini. Sebaliknya, saudara-saudara, karena hidup kita adalah bagian dari rancangan Tuhan, maka pertanyaannya, apakah kita bertindak karena iman ataukah karena ketakutan kita? Kalau hari ini saudara mengambil keputusan, saudara menjalani hari dengan berat, saudara menghadapi kekhawatiran dan kecemasan sepanjang hari ini, lalu saudara harus bertindak. Apakah saudara bertindak karena iman ataukah karena ketakutan? Apakah kita pikir bahwa apapun yang kita lakukan hari ini tidak ada hubungannya dengan rancangan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan hal-hal besar yang sedang Tuhan kerjakan melalui kita dan bersama dengan kita? Sesungguhnya kita ada di sini, di titik ini, karena Tuhan memiliki rencana dengan hidup kita. Kita adalah orang-orang yang istimewa bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki tempat yang khusus di hati Tuhan. Tuhan punya sesuatu untuk kita, dan bersama kita Dia mau melakukannya. Dan Tuhan tahu hanya kita yang dapat melakukannya bersama Dia, bukan yang lain. Tapi saudara, saya, Tuhan mau kita yang mengerjakannya bersama Dia. Ketika kita memiliki iman, itu artinya kita menyadari bahwa kita dapat melakukan sesuatu dengan baik, bahkan yang terbaik, dengan segala kemampuan, karunia, talenta, dengan berbagai potensi yang kita punya. Dan kalaupun itu tidak mungkin untuk kita lakukan, kita tahu ada Tuhan yang mampu untuk melakukannya bagi kita. Saudara-saudara, sahabat GPIB, beberapa dari kita menghadapi situasi yang sulit, bahkan mungkin sampai malam hari ini, dan berpikir bahwa tidak mungkin kita memikulnya, tidak mungkin kita melaluinya, tidak mungkin kita menghadapinya. Maukah saudara tetap melakukan yang terbaik, yang dapat dilakukan bersama dengan Tuhan, dan menyerahkannya pada tangan Tuhan? Kita semua bukan Musa, tetapi kita punya iman yang sama. Maukah saudara bertindak dengan iman, memasuki malam ini dengan bersyukur pada Tuhan? Tuhan memberkati saudara dan menguatkan saudara. Hidupmu bukan suatu kebetulan. Berjalanlah dengan iman. Amin. Sahabat GPIB, merenungkan firman Tuhan tadi, biarlah kita dikuatkan, dan mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman malam ini. Hamba-Mu percaya bahwa ada banyak orang yang menantikan uluran tangan-Mu, menguatkan mereka, meyakinkan mereka bahwa hidup bukanlah suatu kebetulan di tangan Tuhan. Sekalipun ada banyak sekali beban, ada banyak derita, kesusahan, dan keputusan-keputusan yang sulit yang harus diambil sepanjang hari ini, kami percaya hidup kami tidak berhenti karena itu. Tapi Tuhan masih mau bekerja bersama kami. Tuhanlah yang membuat kami kuat, Tuhan yang pelihara kami.
Maka sertailah kami ya Bapa memasuki malam hari ini. Berikan ketenangan dan kedamaian pada kami. Buatlah kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Bukan kami, tetapi Tuhanlah yang berperang melawan musuh. Tuhanlah yang berperang di hadapan kami. Maka kami mau berserah kepadamu. Tuhan, izinkan kami masuk dalam malam ini dengan dekapan, dengan kehidupan yang Engkau karuniakan. Ajar kami untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dan yang masih akan Tuhan kerjakan bagi kami dan melalui kami. Inilah hidup kami. Inilah harapan dan syukur hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan sumber hidup dan damai sejahtera, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat memasuki malam istirahat. Tuhan memberkati saudara. Amin.